beberapa ahli. 1. Rosidi. Permintaan menurut Rosidi ialah keinginan yang disertai dengan kesediaan dan kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. 2. Raharja dan Manurung. Definisi permintaan ialah keinginan konsumen membeli suatu barang dan berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Yang ketiga, menurut Saji dan Sopiah, keinginan akan produk secara spesifik yang didukung kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Jadi, definisi permintaan bisa dijelaskan bahwa permintaan sebagai jumlah dan kualitas barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang disertai dengan kesediaan dan kemampuan untuk membeli pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Konsep permintaan. Konsep permintaan atau demand sebagai suatu konsep mengandung pengertian bahwa permintaan berlaku terhadap 3 variabel yang saling mempengaruhi, yaitu kualitas produk barang atau jasa, product quality, harga barang, price, manfaat produk barang atau jasa tersebut, produk benefit, yang sangat berpengaruh pada konsumen dalam melakukan pembelian kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, hukum permintaan mengatakan bahwa terjadi pengaruh timbal balik antara barang yang diminta dengan harga jika faktor lain tidak mengalami perubahan menurut Cetrus Paribus. Hukum permintaan mengatakan bila harga suatu barang dan jasa naik sedangkan harga barang dan jasa lainnya tetap sama, maka konsumen cenderung melakukan substitusi, menggantikan barang atau jasa yang harganya naik dengan barang yang lain atau yang mempunyai fungsi yang sama yang harganya relatif lebih murah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Faktor permintaan ada 7. Yang pertama, distribusi pendapatan. Biasanya kecil sebuah pendapatan sangat menentukan jumlah permintaan yang terjadi. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa akan semakin meningkat. Kurva akan geser ke kanan, sebaliknya jika pendapatan menurun akan geser ke kiri. 2. Perusahaan produsen meningkat penjualannya. Dalam hal ini adalah dapat berupa promosi, misalnya memasang spanduk atau di media sosial. Suatu strategi penjualan yang dilakukan oleh produsen untuk memikat para konsumen terhadap barang atau jasa yang mereka miliki. 3. Barang itu sendiri. Penentu harga bagi suatu barang berpengaruh pada banyak permintaan. Semakin murah maka semakin banyak yang meminat, begitu pula sebaliknya. Masyarakat pasti akan berusaha mencari harga terendah meskipun hanya beda sedikit dari harga sejenisnya. Yang keempat, harga barang yang terikat. Dalam hal ini ada 2 macam barang, yakni dapat bersifat pengganti. Apabila harga dari barang pengganti lebih murah, maka barang akan beralih pada pengganti tersebut. Akan tetapi, jika barang pengganti naik, maka orang tetap menggunakan barang yang semula. Contohnya, apabila harga ikan melonjak tinggi, maka tahu, tempe, dan telur akan tidak terjual. Yang kedua adalah komplementer, pelengkap. Barang pelengkap juga mempengaruhi permintaan barang, jasa. Misalnya sepeda motor. Yang kelima, selera konsumen. Selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. 6. Harga barang yang akan datang. Apabila konsumen memperkirakan harga barang akan naik, maka konsumen akan cenderung menanamkan jumlah barang yang dibeli karena adanya kekhawatiran harga akan semakin mahal. Sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan bahwa akan turun, konsumen akan cenderung mengurangi jumlah pembelian. Yang ketujuh, jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan semakin mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk akan suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang diminta akan meningkat. Diamond curve atau kurva permintaan.
pada ekonomi pasar mengacu pada korelasi antara harga suatu produk atau permintaan konsumen untuk produk itu. Kurva permintaan dapat dipresentasikan secara visual pada grafik, di mana titik harga suatu produk mempresentasikan pada sumbu vertikal atau Y, sedangkan jumlah konsumen diwakilkan sumbu horizontal atau X. Estimasi permintaan. Estimasi permintaan adalah perhitungan harga yang mengukur presentasi perubahan kualitas karena perubahan harga. Elastisitas permintaan diperoleh dengan membagi presentase perubahan kualitas dengan presentase perubahan harga produk. Produk yang telah elastis adalah produk yang telah responsif terhadap perubahan harga, sedangkan produk yang tidak elastis berkurang responsif terhadap perubahan harga. Contoh elastisitas permintaan. Kita asumsikan bahwa sebuah perusahaan yang menjual vitamin dari suplemen menaikkan harga suplemen yang paling populer. Jika perusahaan awalnya memproduksi setara 10.000 dan kemudian menaikkan harga menjadi 15.000, persentase kenaikan harganya adalah 20%. Dengan diberlakunya perubahan harga, perusahaan juga meningkatkan jumlah produk yang diproduksi dari 1.000 menjadi 1.250 unit atau meningkat 25%. Kenaikan harga 20% menjadi dibagi dengan kenaikan kualitas 25% atau 0,8. Pentingnya elastisitas permintaan dapat dilihat jika perhitungan digunakan untuk mengukur kemungkinan penjualan yang berhasil. Bahkan jika harga dinaikkan, barang elastis memiliki kemungkinan permintaan yang lebih tinggi. Bahkan dengan kenaikan harga, sementara permasalahan harga tidak elastis dapat menurun karena kenaikan produk harga tersebut.